Salam damai dalam penebusan Tuhan Yesus. Keluarga damai, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk janji pemeliharaanmu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 6 ayat 41-51, namun saya akan membacakan ayat 48-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian bacaan firman Tuhan. Keluarga damai, berapa lama ya manusia bisa bertahan hidup tanpa makan? Sebuah studi menyebutkan bahwa dalam aksi-aksi mogok makan itu berhenti antara 21-40 hari. Karena pesertanya mengalami gejala parah yang mengancam jiwa dalam kurun waktu tersebut. Nah, sekarang bagaimana nih dengan keluarga damai? Berapa lama ya kita kuat tidak makan? 1 hari kuat? Oke, masih bisa lah ya. 2 hari? Sama sekali tidak makan. Wah, ini berat sekali ya. Mungkin paling mentok ya maksimal 3 hari manusia kuat tidak makan menurut kita. Di sini jelas sekali bahwa betapa pentingnya makanan buat hidup kita. Manusia itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi dan juga untuk menjalankan seluruh sistem dalam tubuh secara optimal. Tema semasa ini adalah tentang roti hidup. Jika berbicara tentang roti, maka pikiran kita pasti tertuju pada salah satu jenis makanan. Namun dalam konteks Yahudi, roti yang dimaksud di sini adalah sebagai makanan pokok. Seperti halnya nasi ya buat kita ya. Makanan adalah elemen dasar kehidupan atau sumber kehidupan. Yesus juga mengaitkannya dengan mana, bahan makanan yang diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun. Ketika itu, bangsa Israel bersungut-sungut karena gak ada makanan. Karena Tuhan sangat memperhatikan hidup umatnya, maka dia menurunkan mana langsung dari langit. Tidak hanya buat sehari 2 hari, namun selama mereka mengembara di padang gurun. Betapa luar biasa ya penjagaan Tuhan kita. Judul perikop dalam bacaan hari ini adalah roti hidup. Jika kita perhatikan 2 perikop sebelumnya, yang pertama adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan yang kedua, orang banyak mencari Yesus. Di sini artinya bahwa banyak orang mencari Yesus karena kuasanya dalam memberi makan ribuan orang. Nah, di perikop ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lah yang menopang kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian di ayat 51 dikatakan bahwa jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, selain menopang kehidupan, Yesuslah yang menyelamatkan jiwa kita agar memperoleh hidup kekal selamanya. Dan hanya melalui Yesus sajalah rohani kita dipuaskan. Selanjutnya, bagaimana kita meresponi roti hidup? Bagaimana kita menyambut Yesus? Yang pertama adalah dengan mensyukuri anugerah terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan kekal. Dan yang kedua adalah mensyukuri nafas serta pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Karena anugerah roti hidup itu, kita perlu mengekspresikan rasa syukur itu tiap hari. Tidak seperti orang Israel ya, yang menganggap anugerah yang begitu besar seperti hal biasa saja. Hal yang ketiga dalam kita meresponi roti hidup adalah dengan hidup bergantung pada Kristus dan firman-Nya. Seperti halnya makanan adalah esensial dalam hidup kita, kita pun tidak bisa hidup tanpa Yesus. Kita bergantung sepenuhnya kepadanya dan firman-Nya. Karena firman-Nya itu yang senantiasa menuntun kita, menolong kita untuk bertumbuh, memperlengkapi kita, dan menjadi penerang
dalam langkah-langkah hidup kita dan dalam keputusan-keputusan kita. Dan terlebih lagi, melalui firman-Nya lah kita semakin memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan hal yang keempat adalah dengan menikmati roti hidup. Untuk kita menikmati makanan pasti kita akan mengecapnya ya, dan merasakan taste-nya. Nah, demikian juga halnya dengan menikmati Tuhan. Seperti firman Tuhan di Mazmur 34, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita perlu menikmati Tuhan. Apa sih yang dinikmati? Yang pertama adalah relasinya. Rasa ayem, rasa damai bersamanya. Kita bisa leluasa curhat, ngobrol santai sampai serius. Bahkan kita juga menikmati teguran dari Tuhan. Kita mungkin bisa saja bebas menangis di hadapan Tuhan sambil menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, selain relasi, kita juga menikmati firman-Nya. Ada lirik lagu pop yang saya suka. Begini bunyi liriknya. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Kurasakan tenteramnya hatiku. Raga damai, kita perlu menikmati sabda Tuhan, karena sabdanya itu yang senantiasa menuntun kita, menerangi kita, menolong kita untuk bertumbuh, memperlengkapi kita, dan menjadi penunjuk dalam langkah hidup dan keputusan-keputusan kita. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menikmati Tuhan? Ya, caranya dengan waktu teduh dan doa. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa waktu teduh dan doa itu maksudnya bukan sebagai sebuah metode, melainkan sebagai sebuah relasi dan percakapan. Cara dan waktunya pun juga beda-beda. Ada yang melakukan waktu teduh di pagi hari, ada yang di malam hari, ada juga yang menikmati Tuhan sambil menyanyikan lagu penyembahan dan pujian. Ada yang doa itu saat olahraga pagi, saat jalan pagi atau goes pagi. Di sini bisa menikmati karya agung Tuhan sambil ngobrol dengan penciptanya. Ada juga yang saat dalam perjalanan menuju tempat bekerja, bisa bebas ngobrol, menikmati relasi bersama Tuhan, sambil menebar doa-doa untuk hal-hal dijumpainya di sepanjang perjalanan. Oh ya, pelayanan itu juga sebuah cara untuk kita menikmati Tuhan. Raga damai, apapun caranya, kapanpun waktunya, penting sekali untuk kita menikmati Tuhan. Mari menikmati Tuhan dengan cara terbaik kita, karena Dia selalu ada untuk kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mendengarkan dan melihat kita. Mari, keluarga damai, kita sediakan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan Sang Roti Hidup, hingga kita makin mengenal karakternya, keadilannya, dan cintanya. Mari kita sambut Sang Roti Hidup dengan ucapan syukur, keintiman relasi dengannya, dan menikmatinya hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau mendekap kami bersamamu saat kami melangkah dalam gurun dunia. Ajar kami menikmati dekapan erat-Mu dan tinggal tenang dalam kasih-Mu. Ajar kami semakin mengenal keadilan dan cinta-Mu, dan ajar kami selalu mengandalkan-Mu, bukan diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin.